Perkenalkan, nama saya Rasa Rizky Ramadhani dengan NIM 2024010105. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas SD 24C. Kali ini saya akan membuat video presentasi tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Tonton sampai habis. Baik, untuk materi kali ini yaitu konsep dasar konstitusi. Pengertian konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, constituer, yang berarti membentuk. Konstitusi adalah pernyataan untuk membentuk dan menyusun negara serta aturan-aturan yang mengaturnya. Dalam hukum, konstitusi sering disamakan dengan undang-undang dasar, namun ada perbedaan antara keduanya. Groundwork atau undang-undang dasar adalah bagian tertulis dari konstitusi, sedangkan konstitusi mencakup peraturan tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi sangat penting dalam pembentukan dan pembangunan negara merdeka karena merupakan kerangka kehidupan politik. Konstitusi diinginkan oleh setiap negara yang mengedepankan partisipasi politik, kekuasaan legislatif bagi rakyat, dan menolak pemerintahan otoriter. Istilah konstitusi berkaitan dengan kata Yunani politeia dan Latin constitutio yang menunjukkan perkembangan gagasan konstitusionalisme dalam sejarah. Di Romawi kuno, constitutio awalnya digunakan untuk menyebut peraturan yang ditetapkan oleh kaisar atau gereja. Pengertian konstitusi dalam dua konsepsi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konstitusi sebagai the natural frame of the state yang dapat ditarik ke belakang dengan mengaitkannya dengan pengertian politeia dalam tradisi Yunani kuno. Kedua, konstitusi dalam arti jus publicum regni, yaitu the public law of the realm. Cicero dapat disebut sebagai ahli pertama yang menggunakan perkataan constitutio. Dalam pengertian kedua ini, seperti tergambar dalam bukunya The Res Publica di lingkungan kerajaan Romawi atau Roman Empire, perkataan constitutio ini dalam bentuk Latinnya juga dipakai sebagai istilah teknis untuk menyebut the act of legislation by the emperor. Selanjutnya, hakikat dan fungsi konstitusi. Adapun hakikat isi dalam konstitusi adalah yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. Yang kedua, ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatas tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dalam melaksanakan tugas, konstitusi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanen atau lembaga suprastruktur dan infrastruktur politik. Yang kedua, tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan negara lain. Yang ketiga, sumber hukum dasar yang tertinggi, yakni seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku harus mengacu pada konstitusi. Sumber dari segala sumber hukum bagi negara kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 memuat hal-hal pokok bagi penyelenggaraan pemerintahan dan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial, sejahtera, demokratis, dan terlindungi oleh hukum. Sebagai negara hukum, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 7 unsur pokok, yaitu yang pertama unsur hukum. Negara berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal itu berarti segala kegiatan dan perilaku dalam masyarakat Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan pelaksanaan dituangkan kepada perundang-undangan yang ada di bawahnya. Berikut ini adalah tata aturan perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Ketetapan MPR atau TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu, yang keempat Peraturan Pemerintah atau PP, yang kelima, Keputusan Presiden atau Kepres, yang keenam, Peraturan Pelaksana lainnya.
Selanjutnya, yang kedua unsur sistem konstitusi, yaitu hukum pemerintahan berdasar pada konstitusi atau hukum dasar dan tidak absolut atau kekuasaan tidak terbatas. Yang ketiga yaitu unsur kedaulatan rakyat, yaitu kedaulatan rakyat dipegang oleh MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan MPR memegang kekuasaan negara yang tertinggi. Yang keempat, unsur persamaan hak, yaitu setiap manusia Indonesia diakui memiliki hak asasi yang sama yang wajib mendapat perlindungan hukum seperti yang tertuang pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima ada unsur kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan kehakiman harus mandiri dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari kekuatan manapun. Yang keenam, unsur pembentuk undang-undang, yaitu Presiden dan DPR sebagai lembaga negara pembentuk undang-undang. Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama. Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membuat undang-undang dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam menjalankan tugas, Presiden harus bekerja sama dengan DPR, tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu unsur sistem pemerintahan, yaitu Presiden sebagai mandataris MPR yang berkewajiban melaksanakan ketetapan-ketetapan MPR. Presiden berhak membentuk kabinet dan para menteri bertanggung jawab kepada Presiden. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan menteri berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden juga memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer yang berarti membentuk, dan merujuk pada pernyataan untuk membentuk negara serta aturan-aturan yang mengaturnya. Konstitusi mencakup peraturan tertulis dan tidak tertulis dan sangat penting dalam pembentukan negara merdeka. Konstitusi mengatur jaminan hak asasi manusia, susunan ketatanegaraan, dan pembagian tugas negara yang fundamental. Fungsi konstitusi antara lain menetapkan lembaga negara, hubungan negara dengan warga negara dan negara lain, serta sebagai sumber hukum tertinggi. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi memuat unsur-unsur pokok yang mendasari pemerintahan, termasuk kedaulatan rakyat, persamaan hak, kekuasaan kehakiman, dan sistem pemerintahan. Terima kasih. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.